Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial kinematika dinamika buat yang kelas A. Oke, seperti ini melanjutkan yang week 10. Ya, ini week 11 ya. Benar. Ini melanjutkan yang week 10. Kita membahas dynamic force analysis. Kemarin kita sudah membahas banyak tentang inersia. Nah, pada tutor minggu ini saya akan membahas masih di chapter yang sama, dynamic force analysis, tapi kali ini saya akan banyak membahas soal-soal. Oke, ini kalau di buku di problem 14.5 ya. Oke, jadi ada kompresor, ada mekanisme kompresor. Seperti ada pin. Kemudian di sini oke. Jadi ini ada penghubungan lagi ya di sini. Oke. Nah, jadi ini ada mekanisme kompresor ya. Mekanisme kompresor bergerak secara clockwise. Jadi di sini ini diberikan torque di sini. Diberikan torque oleh motor DC electric motor pada constant rate. Ya, di sini diberikan dengan constant rate yaitu omega sama dengan 600 rpm ya. Kemudian, nah dari gambar di sini, nah ini pistonnya memiliki pressure. Jadi pressure pada piston yaitu 45 C. The piston weighs 0,5 pound. W dari pistonnya yaitu 0,5 pound. Dan friction yang terjadi di sini. Ya, friction yang terjadi di sini. Friction sama dengan 0,1. Oke. Berat-berat yang lain diabaikan. Jadi kita di sini diminta untuk determine the torque required from the motor to operate the compressor. Jadi torque-nya berapa? Torque-nya berapa untuk menggerakkan ini? Torque yang diberikan di sini berapa? Oke ya. Oke. Yang pertama-tama sama seperti kasus-kasus pada kindin pada umumnya. Kita gambarkan dulu diagram kinematik diagramnya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada pin, kemudian ada link, kemudian ada link lagi,
Ini sejajar, ini ada link. Di sini ada seperti slider, ya. Ini ground, ini pin, ya. Oke, seperti biasa kita nomorin. Ini nomor 1, 2, 3, ini 4. Kita nomorin pin-pinnya A, B, C. Kemudian, oh ya tadi lupa. Ini ini besar sudutnya 50 derajat ya. 50 derajat. Kemudian ini panjangnya 2 inch. Kemudian ini panjangnya 8 inch. Ini nomor 3 tadi ya. Oke. Kita sekarang di sini mau nentuin velocity dulu ya. Velocity dari yang terjadi pada B dan C. Ya. Velocity yang terjadi pada B dan C. Oke. Tadi yang kita ketahui, hanya ada omega di sini, yaitu 600 rpm. Itu kita tahu. Itu omega pada 2 ya. Omega 2-nya di sini. Ini omega 2 sama dengan 600 rpm. Oke. Jadi ini kita ubah dulu ke radian per second. Jadi omega 2 sama dengan V per 30 dikali 600. Ini kan sebelumnya ini kan rotation per menit ya, atau revolution per menit. Jadi ini revolution per menit. Nah ini kita kalikan, kita dapatkan hasil 62,8 radian per second. Ini arahnya clockwise ya, cewek. Oke, dari sini kita dapat VB. Seperti kita tahu kan bahwa V sama dengan omega kali R. R itu jari-jarinya. Jadi di sini adalah omega 2 sama dengan omega 2 dikali RAB sama dengan 62,8. Ini radian per second dikali 2 inch ya. Kita dapatkan hasil 125,6 inch per second. Ini arahnya positif ke kanan, ini dengan sudut 40 ya. Jadi VB itu nah ini kan di sini nih VB, berarti arahnya itu ke sana. Ini VB, ini sama dengan 125,6 inch per second ya. Oke. Oke, ini kita hapus aja dulu ya. Nah, dulu omega sama dengan
pistonnya 0,5 pound, frictionnya 0,1. Dan ditanya torque. Oke. Kita sekarang mau nyari VC sama kita mau nyari VC-nya ya. Jadi kita ketahui bahwa VC sama dengan VB tambahkan dengan V relatif C terhadap B ya. Ini dari diagram cara menentukan velocity. Ini kan arahnya tadi 40 derajat ke atas. Ini 40 derajat ke atas ya. Kemudian VC-nya misalnya C ini pasti bergeraknya kecepatan ke sana kan, ke kanan kan, searah sumbu X kan. Makanya di sini ada VC, ini VB, ini VC, kemudian ini ini adalah VC, V relatif C terhadap B. Ini ya, di sini benar. VC adalah penjumlahan VB dengan V relatif C terhadap P. Oke, tadi VB kita dapatkan 125,6 ya, 125,6. Kemudian nah dari grafik ini kita dapat V relatif C-nya itu 82,2, maka VC sama dengan berapa nih kalau dijumlahin secara pakai penggaris ya, dengan sudut-sudut tertentu. Ini tadi sudutnya 40, maka VC kita dapat sama dengan 80,5 in per second. Arahnya ke kanan, arahnya ke arah sumbu X. Oke. Tadi udah kita temuin apa aja coba? VB sama dengan 125,6 inch per second, kemudian omega 2 sama dengan 62,8 radian per second clockwise. Udah bisa ngapus ya. Kemudian kita dapat bahwa VC sama dengan 80,5 inch per second. Oke, kita dapatkan VC 80,5 ya. Kita hapus juga ya. Oke, selanjutnya kita dengan cara yang sama menggunakan penggaris buat tentuin A-nya, acceleration. Dengan cara yang sama juga menghitung acceleration pakai penggaris sama kertas. Jadi kita dapat acceleration B-nya itu 7.818 inch per second kuadrat dengan arahnya ke bawah, ini 50 derajat. Kemudian
acceleration pada B yang T-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada angular ya. Ini yang T ini maksudnya angular acceleration. Jadi tidak ada kecepatan angular. Acceleration angular. Kemudian pada yang acceleration C terhadap B itu kita dapat 844 inch per second kuadrat. Ini 11 derajat. Kemudian piston acceleration pistonnya AT relatif C terhadap B yaitu 5.985 inch per second kuadrat. Ini 79 derajat. Kemudian yang C-nya yaitu 5.378 inch per second kuadrat dengan arah kanan. Itu yang C, piston. Nah, kemudian kita menghitung inersia. Calculated inert force. Oke. Nah, kita hitung di sini yaitu inersia force-nya ya. Pada yang kondisi 4, karena yang 4 aja yang kita tahu beratnya. Maka ini sama dengan M4 dikali Maka ini yang kita ketahui W piston 0,5 dibagi gravitasi dikali A G4 ya. Nah, A di sini itu akselerasinya. Itu yang ini nih kita pakai. Yang 5378. Maka kita tinggal masukin aja. W-nya 0,5. Di sini kita pakai gravitasi tapi dalam inch per second kuadrat, maka angkanya nanti boleh search di Google. 386 inch per second kuadrat. Dikali dengan 5.378 inch per second kuadrat. Nah, maka di sini kita dapatkan hasil 6,96 pound. Arahnya kiri. Jadi, nah sama seperti yang udah dibahas minggu lalu ya, bahwa inersia itu kan bagaimana dia menahan keseimbangannya. Jadi kan ini awalnya diam si pistonnya, tapi dia dikasih kecepatan ke sana, ke arah kanan. Inersianya ke arah kiri dengan nilai ini 6,96 pound. Gitu. Oke, selanjutnya kita gambar free body diagramnya. Free body diagram itu ada 3. Jadi 1, 2, sama 3. Taruh di mana ya? Kita hapus saja lah ya. Oke. Jadi untuk benda yang kedua ya,
Karena itu begini. Nomor 2. Yang ada di sini yang terjadi, ini ada F21 dari normal, dari groundnya, kan dengan pin groundnya. Nah, di sini ada torsi T21. Kalau di sini F21Y, maka kita warna lain aja ya. Maka ada F21X. Kemudian di sini ada F23 ya, dengan sudut-sudut. Kemudian benda yang ketiga, ini benda kedua. Benda yang nomor 3 itu bentuknya seperti ini. Dia dapat force F32 dan juga F34 ya. Ini di nomor 3. Kemudian yang terakhir ada piston, F inersia G4. Oke, kita ini piston biasa. Di sini karena ini proses kompresi, maka ada F gas. Kemudian ada friction yang terjadi di sini. Ini di sini nih. Itu F friction 41 kita namain. Kemudian dia ada berat, yaitu W sama dengan, kita buat ini ya biar lebih mudah dipahami ya. W sama dengan 0,5 pound. Kemudian dia ada yang tadi, yang inersia. Inersia dia. Kemudian dia akibat dari link 3 itu ada, kalau di sini F34 berarti F43 ya di sini. Oke, pertama kita coba selesaikan dulu persamaan yang terjadi pada link 4, yaitu F gas sama dengan P kali A ya. P dikali A ya, benar, P kali A. Ini P gas dan ini P gas yang tadi 45 C dan juga luas dari piston. Maka ini sama dengan P-nya itu 45 dikali A-nya, kita karena lingkaran ya bentuknya ya. Maka V D kuadrat per 4 sama dengan 45 dikali V. Ini V, kita punya diameternya 1,5 kuadrat bagi 4, maka kita dapat F gas sama dengan 79,5 pound.
Oke. Terus lanjut nyari F friction. Ini udah nyari F friction. Yaitu seperti biasa koefisien kita asumsikan aja mu dikali F41, maka 0,1 dikali F41. Oke. Untuk cari nilainya, karena banyak yang tidak ketahui, kita pakai syarat-syarat Ohm Newton ya. Sigma Fx sama dengan 0, maka penjumlahan gaya pada sumbu X ditambah force inersianya sama dengan 0. Maka kita dapat F43 tadi di sini ini ada 11 derajat. Kita dapat F43 positif dikali, karena ini diapit, maka cos 11 dikurang F inersianya dikurang F gas dikurang F friction sama dengan 0. F43 cos 11. Bentar ya. F43 itu mau kita cari cos 11 sama dengan 0,98 dikurang F inersianya 6,96 F, kemudian dikurangi F gas. Ini udah sama semua ya contohnya ya, pound. F gasnya 79,5 dikurangin F friction, yaitu 0,1 dikali F41 sama dengan 0. Oke. Oke, benar. Oke, satu lagi. Pada sumbu Y, sigma Fy juga harus sama dengan 0. Ini ada 2. Oke, kita lanjut buat nyari sigma Fy-nya. Sorry tadi ada yang kelupaan, di sini harusnya ada satu lagi gaya ya, yaitu F41. 1 2 3 4 5 6 1 2. Oke. Nah, sigma Fy ini ada F43 di sini ya, di minus F43 di sini sin 11, kemudian ada minus W, kemudian ditambah F41 ya, ini sama dengan 0. Minus F43 kita tadi belum ketemu ya, F43 kita belum nemu F43 nya berapa. Sin 11 itu 0,2 dikurangin W nya 0,5 ditambah F41 juga belum ketemu. Jadi kita buat F41 aja dulu. Oke.
Ini bisa dihapus ya. Ini kita hapus aja lah ya. Hapus aja dulu. Dari sini kalau kita, ini udah persamaan ya, berarti ada persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Kita tulis lagi ya. 0,98 F43 dikurang 6,96 ditambah 79,5 itu sama dengan minus 86,46 dikurang 0,1 dikali F41. Nah deh. Oke. Terus satu lagi 0,2 minus 0,2 F43 ditambah F41 dikurang 0,5. Nah, dari persamaan ini tadi udah dihitung, maka kita dapat F43 sama dengan ini positif, hasilnya 89,8 pound, arahnya 11 derajat ke bawah kanan, jadi F43. Jadi yang ini besarannya positif, jadi arahnya sesuai asumsi kita 89,8 ya. Kemudian kita dapatkan F41 sama dengan minus 16,6 pound, arahnya ke atas. Positif, sorry. 16,6 pound, arahnya ke atas. Oke. Kemudian kita lanjut ke F34. Kalau tadi dari sini, jadi kita merapatnya itu dari sebelah kanan. Jadi kita merapatnya dari sebelah kanan ke link 3, kemudian ke link 2. Kita dapat F43 sama dengan 89,8, maka F34 hasilnya akan sama persis 89,8 dengan arah yang berbeda, arahnya ke kiri ya. Dan F32 juga akan sama dengan arah yang berbeda, yaitu 89,8 juga. Oke, sekarang kita masuk ke link nomor 2 ya. Kita hapus aja ya. F gas sudah bisa kita hapus. Kemudian ini nilainya apa aja? Ini tadi nggak ada nilai di sini. Kemudian F43 89,8, F41 sama dengan 16,6 ya. Oke, kita lanjut ke link nomor 2. Link 2. Oke, dengan sama juga caranya. Sigma fx sama dengan 0, maka yang ada di sumbu x apa aja?